أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pertama-tama yang saya hormati dan saya muliakan pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Akbar Jannah. Miftahul Jannah Akbar ya. Balik. Dan juga para asatidzah sekalian di Pondok Pesantren yang semoga diberkahi oleh Allah ini. Yang saya hormati, yang saya muliakan kawan-kawan dan teman-teman perjuangan dari Bogor Puncak Mengaji dan seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, para santri yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Allah SWT pertemukan kita di kesempatan pagi hari yang mulia ini. Seperti yang dikatakan tadi oleh Ustadz kita, semoga dengan pertemuan kita ini menjadi suatu ikatan tersambung terus dalam kebaikan, menjadi satu sinergi. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bersaudara, tolong-menolong di dalam kebaikan dan takwa. Dan juga di kesempatan yang mulia ini tidak lupa kita memohon kepada Allah SWT, semoga Allah SWT merahmati dan memberkahi pada pemilik pondok ini ya, dan juga para asatidzah yang ada di dalamnya, para santri. Semoga apa yang menjadi kegiatan di sini diberkahi oleh Allah. Semoga Allah SWT menjadikan para santri yang keluar dan yang ada di sini menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk agama Allah SWT ini. Ya, semoga keberadaan mereka di sini dan semuanya menjadi suatu kebaikan besar ya, untuk Islam dan kaum muslimin. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan kita pembahasan yang saya kira sudah sering diingatkan dan dibahas oleh para ustadz kita di sini di pesantren ini. Jadi apa yang saya jelaskan nanti tidak lebih dari sekedar mengingatkan atau menyegarkan kembali saja apa-apa yang tentunya sudah diberitahukan dan diajarkan oleh para ustadz kita ya. Dan keberadaan saya di sini juga bukan berarti bahwasanya saya lebih baik daripada ustadz di sini, itu sangat jauh sekali. Tapi keberadaan saya di sini, saya harap kita bisa membangun kerjasama lagi ke depannya untuk sama-sama membangun dakwah yang mulia ini, ya, sama-sama menyemarakan dan meninggikan agama Allah ini, ya, sehingga tegak hujjah Allah atas seluruh makhluknya, menjadi
orang-orang yang ikut serta dalam estafet dakwah yang diwariskan para nabi dan rasul, yang tentunya menjadi suatu kesempatan besar untuk kita ikut serta di dalamnya, dalam estafet dakwah ini, untuk mengisi kehidupan kita yang pastinya kita akan meninggalkan kehidupan ini untuk kita menghadap Allah SWT, dan semoga apa yang kita lakukan ini menjadikan kita sebagai orang-orang yang tercatat, ya, menjadi pengikut para nabi dan rasul yang membela agamanya, untuk kita juga dikumpulkan bersama para nabi dan rasul, bersama para sahabat Nabi yang mulia alaihi wassalam di surganya nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah, pelajaran kita tentang hakikat dunia. Dan rujukan yang kita ambil di kesempatan kali ini, ya, agar kita tidak melebar ke sana kemari, apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Fawaidul Fawaid. Ada satu pembahasan beliau, ya, dalam pembahasan ila as-sairina ilallah. Ini pesan kepada orang-orang yang hendak berjalan menuju Allah. Kitab ini di antara kitab yang dinasihatkan oleh para ulama untuk dibaca oleh para penuntut ilmu, ya. Kitab ini berisi tentang pokok-pokok inti dari agama kita, bagian-bagian yang mungkin kurang diperhatikan, diangkat oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, khususnya hal-hal yang terkait dengan kelembutan hati, ya, tazkiyatun nufus, ya, walaupun dibahas juga di sini tentang bagian-bagian dari agama kita, dari ulumul hadis dan seterusnya, ya, bagian-bagian yang agak sedikit kurang diperhatikan tapi dinampakkan oleh Al-Imam Al-Qayyim dalam kitab ini, ya, menjadi suatu pembahasan yang para penuntut ilmu tentu sangat butuh untuk penjelasan itu, ya. Dan kitab ini sekali lagi di antara kitab yang dinasehatkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Ali, ya, rahimahullah, ya, untuk dibaca dan dipelajari, ya. Nah, di dalam pembahasan kitab ini, ya, ada satu bab atau kitab, ya, penjelasan ila sairina ilallah, nasihat kepada mereka yang berjalan menuju Allah, ya. Terdapat pembahasan di dalamnya terkait permasalahan zuhud terhadap dunia. Nah, pada pembahasan ini, zuhud di dalam dunia, beliau menggambarkan dan menjelaskan tentang hakikat dunia itu. Ya, walaupun ini kita akan sebutkan secara global, ya. Yang paling kita pentingkan adalah apa yang dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim dalam beberapa lembar pembahasan ini tentang masalah zuhud di dunia, ya. Dan pembahasan ini tentu semoga menjadi suatu penjelasan bagi kita sekalian apa yang ditunjukkan oleh syariat untuk kita ketahui dan jalani, mensikapi kehidupan dunia, menjalani kehidupan dunia ini. Karena dunia ini, ya, baik buruknya, susah senangnya, kekayaan atau kemiskinannya tidak menjadikan mulia seseorang atau tidak menentukan seorang itu pasti adalah seorang yang mulia atau tidak. Tapi semua yang ada di dunia ini yang Allah sediakan buat kita, kemuliaannya tergantung bagaimana keadaan seorang hamba di dalam mensikapi masing-masing keadaannya. Ya, bagaimana keadaan kita mensikapi apa yang menjadi keadaan hidup kita? Apakah bersesuaian dengan apa yang menjadi bimbingan Allah dan contoh Rasulnya? Maka disitulah letak harga dan nilai serta kemuliaan seseorang. Ya, karena pada akhirnya kaya, miskin, banyak, sedikit bagian dari dunia, ini suatu yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Ya, kita mungkin dapat bagian yang mananya, ya, pastinya kita akan mengalami salah satunya atau mendapatkan bagiannya.
Dan itu tidak menunjukkan kita mulia atau hina. Orang yang kaya tidak menunjukkan kalau dia mulia di sisi Allah dengan kekayaannya. Orang yang miskin tidak menunjukkan dia itu mulia di sisi Allah dengan kemiskinannya. Tapi bagaimanakah seorang keadaan dia dalam menjalani kekayaan, melewati kemiskinan, apakah sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya ajarkan, tunjukkan ya di dalam agama ini, maka itulah harga dan nilai serta kemuliaan seseorang. Ya. Banyak manusia mengira dan menyangka bagian dunia ini yang dimiliki atau tidaknya menjadi tolak ukur mulia atau tidak seseorang. Dan Allah Subhanahu wa taala telah bantah, dan Allah Subhanahu wa taala telah bantah kalau bukan seperti itu keadaan sesungguhnya. Ya, artinya kaya atau miskin seseorang tidak menentukan kalau orang itu sebagai orang yang mulia atau tidak di sisi Allah. Ya, Allah berfirman, "Fa'ammal insanu idza mabtalah fa'ammal insanu idza mabtalahu fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramah wa na'amah fa yaqul rabbi akraman wa amma idza mabtalah fa qadara alaihi rizqah fa yaqul rabbi ahanan." Manusia ketika Allah muliakan dia, luaskan rezekinya, mereka mengatakan Allah muliakan saya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala sempitkan dunianya, ya, dia mengatakan Allah menghinakan saya. Kemudian Allah berfirman selanjutnya apa? Kalla, sekali-kali tidak. Tidak seperti itu keadaannya. Kemiskinan yang ada pada seseorang tidak menunjukkan kalau Allah hinakan dia. Sebagaimana kekayaan yang ada pada seseorang tidak menunjukkan Allah muliakan dia. Karena dunia sedikit banyaknya, dapat atau tidaknya, tidak menunjukkan seorang itu mulia atau hina. Karena dunia ini semuanya dari awal sampai akhirnya adalah ujian yang Allah uji kita dengannya. Bagaimana kita mengisi ujian tersebut, mensikapi ujian tersebut, mau susah mau senangnya, apakah berkesesuaian dengan yang Allah tunjukkan kepada kita sekalian untuk menjadi perjalanan hidup kita. Itulah, kalau berkesesuaian, itulah letak kemuliaan. Itulah letak kemuliaan dan nilai seseorang di sisi Allah SWT. Kalau tidak, maka itu adalah kehinaan dan akan menjadi penyesalan nanti di yaumul qiyamah. Makanya kita saksikan para nabi dan rasul, keadaan mereka. Ada yang kaya, ada yang Allah berikan harta, ada yang Allah berikan kekuasaan, ada yang Allah berikan musibah, ada yang Allah berikan kesederhanaan. Dengan berbagai macam ragam warna kehidupan yang ada pada mereka. Ya, ini hikmah tersendiri agar kita orang-orang yang diperintahkan meladani mereka untuk bisa tahu hakikat dunia ini dan mengambil teladan dari para nabi dan rasul itu dengan apa yang menjadi keadaan kita. Ya, para sahabat radhiyallahu taala anhum, enggak semuanya orang kaya, ada orang miskin, ada yang sederhana, sama kayak kita kehidupannya. Ya, bertingkat-tingkat, berlebih kurang. Tapi para sahabat secara umum adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Dan itu bukan karena dunia yang ada pada mereka, tapi karena keadaan mereka dalam mensikapi dunia itu. Yang miskinnya mulia, yang kayanya mulia, yang sederhananya mulia, karena mereka berada pada apa yang Allah cintai dan ridhoi. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi jangan terlalu berlebihan. Ya, mensikapi dunia ketika kita memilikinya. Jangan terlalu berlebihan juga mensikapi dunia ketika kita tidak memilikinya. Tapi yang harus lebih kita perhatikan adalah bagaimana keadaan kita dalam kepemilikan atau tidak memiliki itu. Ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Dan zuhud di antara sikap yang diperintahkan dan diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya menjadi sikap kita menjalani hidup. Baik kita jadi orang kaya atau kita jadi orang yang ya. Apa itu zuhud? Zuhud dijelaskan para ulama adalah ini seorang meninggalkan bagian dunia yang tidak membuahkan manfaat di akhirat.
Zuhud adalah suatu sikap seorang meninggalkan bagian dari dunia atau sesuatu dari dunia itu yang tidak membuahkan kebaikan manfaat di akhirat. Itu zuhud. Ya. Dan zuhud lebih tinggi dari sikap wara'. Ya. Wara' adalah seorang meninggalkan sesuatu dari dunia yang membahayakan dirinya di akhirat. Itu wara'. Jadi kalau bahaya ditinggalkan, itu sikap wara'. Zuhud lebih tinggi, jangankan berbahaya, yang gak manfaat, dia tinggalkan. Jadi dia sikap yang lebih tinggi daripada sifat wara'. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk sikap zuhud ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah membimbing kita di dalam Al-Quran dengan nilai-nilai dan pelajaran yang besar di dalamnya untuk memiliki sifat zuhud di dunia. Ya. Adapun dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, maka kita dapat saksikan banyak dalam Al-Quran penjelasan tentang hakikat dunia, ya, yang nanti akan dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim. Ya, berikut dalil di akhir-akhir pembahasan ini yang beliau sebutkan. Yang semua itu membulatkan kepada kita satu kesimpulan untuk mensikapi dunia dengan zuhud. Ya. Nabi yang mulia alaihi wasallam secara tegas bahkan memerintahkan kita bersikap zuhud di dunia. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang disahkan para ulama, izhad fid dunya yuhibbukallah. Bersikap zuhudlah kamu di dunia, Allah akan mencintaimu. Wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Bersikap zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, maka manusia akan mencintaimu. Hadis Nabi SAW yang mulia ini tegas sekali menunjukkan dan membimbing kita untuk menjalani kehidupan dunia ini dengan sikap zuhud. Ya. Maka barang siapa yang ingin kebahagiaan, hendaklah dia mengetahui dan mempelajari sikap ini. Karena Nabi SAW tidak akan menunjukkan kecuali apa yang membawa kepada kebahagiaan dan ketenangan apapun yang menjadi keadaan. Apapun yang menjadi keadaan dalam kehidupan kita. Ya, yang ingin kebaikan dan kebahagiaan, mendapatkan cinta Allah SWT. Dan kita tahu ketika Allah sudah mencintai hambanya, maka Allah SWT akan anugerahkan keberkahan yang sangat banyak bagi hambanya tersebut. Membimbing penglihatannya, membimbing pendengarannya, membimbing tangannya, kakinya pada apa yang Allah cintai dan ridhoi. Allah letakkan penerimaan baginya di atas muka bumi ini. Taufik dan hidayah Allah SWT, pertolongan-pertolongan Allah kepada orang yang Allah cintai. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, hendaklah kita mengetahui, mempelajari apa itu zuhud dan bagaimana kita bisa memilikinya sebagai bekal untuk kita menjalani hidup ini kalau kita ingin berada dalam kebaikan dan kebahagiaan. Masuk dalam golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT. Yang kalau mendapat cinta Allah, maka pastinya keberkahan di dalam hidup itu akan menjadi suatu anugerah yang Allah akan anugerahkan kepadanya. Ya. Nah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan dalam pembahasan ini tentang bagaimana kita bisa membangun sikap zuhud kita menjalani kehidupan dunia. Ya, bagaimana kita bisa membangun sikap zuhud kita menjalani kehidupan dunia ini. Al-Imam rahimahullah menjelaskan, la tatimmu raghbatu fil akhirati illa bizuhud fid dunya. Tidak akan sempurna sikap zuhud dimiliki oleh seseorang sampai tidak akan sempurna seorang itu menjadi orang yang obsesinya adalah akhirat sampai dia memiliki sifat zuhud terhadap dunia. Jadi seorang tidak akan menjadi anak-anak akhirat yang kehidupannya obsesi
dalam apa yang dia laksanakan adalah akhirat, nggak akan bisa dia miliki karakter tersebut sampai dia bisa bersikap zuhud di dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum kita lanjutkan, ya, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada kita sekalian keutamaan menjalani hidup, menjadikan akhirat sebagai obsesi, sebagai tujuan yang kita tuju dalam setiap apa yang menjadi amaliyah yang kita lakukan. Ya. Dan Nabi SAW telah mengingatkan, siapa yang menjalani hidup obsesinya adalah pencapaian dunia, Nabi telah ingatkan keburukan apa yang akan dia dapatkan. Dalam hadis yang disahihkan para ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat niyyatuhu talab al-akhirah, ja'alallahu ginah fi qalbi wa jama'a lahu syamlah wa atathu dunya wa hiya raghimah. Wa man kanat niyyatuhu talab ad-dunya, ja'alallahu al-faqra baina 'ainayhi wa syattat 'alaihi amra wa la ya'tihi minha illa ma kutiba lahu." Kata Nabi SAW, siapa obsesi niat pencarian hidupnya adalah akhirat, Allah akan letakkan atau Allah akan jadikan kekayaan itu dalam hatinya. Dan hakikat kebahagiaan dalam hidup adalah apa yang dirasakan oleh seseorang dalam hatinya. Kecukupan yang ada, yang menjadi rasa di dalam hatinya. Karena kebahagiaan itu tidak diukur dengan apa yang dimiliki dari bagian dunia. Banyak orang memiliki dunia dan teknologinya, tapi mereka tidak menjadi orang yang berbahagia. Bahkan mereka menjadi orang yang justru menyesali kehidupannya sampai membunuh dirinya sendiri. Ya, kita saksikan di luar negeri sana ada suatu negara yang katanya sebagai negara maju dan teknologinya tinggi. Ternyata para penduduknya nomor 1 menjadi orang-orang yang bunuh diri. Membuktikan kepada kita sekalian bahwasannya kebahagiaan itu tidak terletak pada apa yang dimiliki dan yang menjadi pencapaian duniawiyah. Ya, hakikat kebahagiaan adalah apa yang ada dalam hati seseorang dari apa yang Allah anugerahkan kepada dirinya, ketenangan, kenyamanan, kecukupan dan seterusnya. Dan itu di antara sebab Allah anugerahkan kebahagiaan itu ketika seorang obsesi tujuan hidupnya adalah akhirat. Kata Nabi SAW, ja'alallah ginahu fi qalbi. Allah akan jadikan kekayaan pada hatinya. Wa jama'a lahu syamla. Dan Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan urusannya. Fokus dia. Tidak terpecah-pecah konsentrasinya. Ya, tidak terpecah konsentrasinya. Walhal dunia betapapun dia ingin serakah mendapatkannya, dia tidak akan bisa menguasai semuanya. Tapi orang yang Allah berikan taufik, fokus konsentrasinya, maka dia akan merasakan sesuatu yang tidak dirasakan oleh orang-orang yang tidak benar dalam mensikapi dunia walaupun mereka memilikinya. Kemudian kata Nabi SAW, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Dunia akan mengejarnya ketika dia menjadi anak-anak yang mengejar akhirat. Sebaliknya, barang siapa yang dunia itu menjadi niatnya, obsesinya, apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan adalah untuk pencapaian-pencapaian dunia semata yang mendasari amaliyah dia semuanya, maka kata Nabi SAW, Allah akan letakkan kefakiran di hadapan matanya. Betapapun harta dia miliki, dia nggak akan pernah merasakan kecukupan. Dia akan terus miskin. Karena hakikat daripada kefakiran adalah apa? Butuh. Hakikat kefakiran adalah butuh. Ketika seorang tidak memiliki sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada padanya,
maka dia adalah orang miskin, dia adalah orang fakir, walaupun dia memiliki harta yang sangat banyak. Hakikat kemiskinan adalah kefakiran, fakir, butuhnya kita pada sesuatu. Ya. Harta yang dimiliki, kalau itu tidak disikapi dengan kepuasan, maka tetap saja dia fakir. Dan itulah orang yang mengejar dunia, dan itulah sifat dunia. Ketika kita mengejarnya, ketika kita mengekor kepadanya, maka kita akan terus menjadi fakir dan gak akan pernah cukup. Ya, sebagai contoh nih, ya para santri, ya tentu ini para santri kan anak-anak zaman now ya. Tahulah teknologi sedikit banyaknya melebihi kita nih yang udah umur, ya. Handphone contohnya, ya. Siapa yang obsesinya dia pengen punya, menguasai handphone yang paling canggih dalam hidupnya, seneng handphone canggih. Setiap ada keluaran baru dia beli. Maka dia nggak akan pernah sampai pada titik kepuasan. Lihat handphone kita, yang sekarang nih teknologinya paling tinggi. 2 minggu lagi datang teknologi baru. Seminggu lagi ada pesaingnya yang membuat teknologi yang barunya lagi. Sehingga handphone yang kita miliki, beberapa hari kemudian juga sudah tertinggal. Dan kalau kita terus mengikuti itu, maka itu kita akan sampai pada, atau tidak akan ada tepi yang kita bisa sampai kepadanya. Dan begitulah dunia. Begitulah dunia. Semakin diikuti, semakin menjauh. Semakin mengekor kepadanya, semakin fakir kita. Ya. Itulah orang-orang yang obsesinya dunia. Dia akan letih, lelah, capek tanpa tepian yang menjadi peristirahatannya. Sampai ketika dia menemui kematiannya, maka ternyata kematian itu justru memperparah keburukan yang selama ini dia rasakan. Ya, nanti akan ada penjelasan dari Imam Al-Qayyim bagaimana para pengekor dunia itu letih, lelah, dan capeknya dari awal sampai akhir dan kesudahannya. Walhasil, orang yang obsesinya dunia, Allah letakkan kefakiran di matanya. Dan Allah cerai-beraikan urusannya. Allah cerai-beraikan urusannya. Bercabang-cabang urusannya. Nggak selesai dari satu urusan ke urusan yang lainnya. Hanya berpindah dari satu masalah ke masalah yang lainnya. Jadi apa yang dia lakukan hanyalah pelampiasan lari dari satu masalah ke masalah berikutnya. Allah cerai-beraikan urusannya. Wala ya'tihi minha illa ma kutibalah. Dan dunia tidak akan mendatanginya kecuali apa yang memang sudah ditetapkan untuknya. Artinya nggak ada keberkahan buat dia. Dan kerasnya dia untuk dunia pada akhirnya pun tidak menambah sedikit pun apa yang ada pada dia. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi SAW bersabda, "Man ja'alal humum hamman wahidan, hammal ma'at kafahu Allah sa'ira humumih, wa man tasa'abat lahu bihil humum min ahwalid dunya lam yubalillah fi ayyi audiyatiha halak." Kata Nabi SAW, barang siapa yang obsesinya terpecah-pecah atau obsesinya itu yang banyak itu fokus kepada satu, yaitu obsesi akhirat. Apa yang menjadi tujuan-tujuan pencapaiannya untuk akhirat. Dia belajar untuk akhirat. Dia mencari dunia untuk akhirat. Untuk menjalankan tanggung jawabnya. Untuk mengeluarkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk dia nikmati menurut keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang dia lakukan dari kegiatan intinya bermuara kepada satu tujuan, yaitu untuk Allah dan kebaikan akhirat. Yang seperti ini kata Nabi yang mulia SAW, Allah akan cukupkan dia pada seluruh apa yang menjadi keinginan-keinginannya itu. Pada pekerjaannya, pada rumah tangganya, keluarganya, anak-anaknya,
dunianya Allah Subhanahu wa taala bereskan. Kalau dia menjadikan semua apa yang dia laksanakan bermuara kepada satu obsesi, yaitu untuk Allah dan negeri akhirat. Tapi sebaliknya, barang siapa yang apa yang dia lakukan itu tercerai-berai tujuan-tujuannya dari tujuan-tujuan dunia. Yang dia lakukan dalam berumah tangga, dia sekolah, dia belajar, dia menuntut ilmu dan seterusnya, adalah pencapaian-pencapaian dunia yang dia inginkan, yang menjadi tujuan dan obsesinya. Maka kata Nabi yang mulia alaihi wasallam, maka Allah nggak memperdulikan orang tersebut, atau Allah nggak peduli. Allah biarkan dia terombang-ambing dan nggak peduli di lembah mana dia celaka. Di lembah mana dari obsesi hawa nafsunya itu dia celaka. Nggak ada bimbingan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, sekali lagi, ya. Dengan hadis Nabi yang mulia SAW ini mengajarkan kepada kita sekalian, kalau ingin kebaikan, kecukupan, kebahagiaan, maka jadikan tujuan utama kita adalah akhirat. Dan gak akan sempurna obsesi seseorang dalam menjalani hidup untuk akhirat sampai dia memahami, mengerti, dan bersikap zuhud mensikapi dunia. Ya. Apa yang dia dapatkan, apa yang dia cari, apa yang dia miliki, apa yang dia belanjakan, maka dia mengkondisikan dirinya mensikapi itu semua dengan zuhud. Yaitu benar-benar memperhatikan apakah tindak tanduknya itu membawa manfaat atau tidak di akhirat. Kalau bawa, dia kerjakan, dia lakukan, dia ambil, dia usahakan. Kalau enggak, dia tinggalkan. Dia berpaling darinya. Itulah sikap zuhud. Dan enggak bisa seorang sempurna, tuntas sikap zuhudnya di dunia sampai dia mengenali dan memahami dua bagian penting dari sudut pandang yang dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kata Imam Ibnu Qayyim, wala yastaqimu zuhdu fid dunya illa ba'da nadharaini sahihaini. Dan gak akan lurus pandangan zuhud mensikapi dunia sampai seseorang mengenal, mengetahui dua sudut pandang besar yang dijelaskan oleh Alkitab dan Sunnah tentang dua hal. Dua hal ini yang akan membangun sikap zuhud kita mensikapi dunia. Ya. Apa saja dua hal ini? Yang pertama, yang pertama ini penjelasan global dari Imam Ibnu Qayyim tentang dunia. Dalil-dalilnya beliau sebutkan nanti di akhir. Ya, atau nanti kita kita dahulukan penjelasannya. Ya. Al-Imam mengatakan, pandangan yang pertama yang harus ada pada dirinya sehingga dia bisa memiliki sikap zuhud di dunia itu, yang pertama yaitu an-nadharu fid dunya, memiliki penilaian pandangan terhadap dunia dengan atau pandangan terhadap dunia dengan pandangan berikut sebagai pandangan yang memang digambarkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi yang mulia alaihi wasallam. Yang pertama yaitu suratu zawaliha. Melihat dan memandang dunia adalah sesuatu yang cepat hilang. Ya, cepat hilang. Dunia itu cepat hilang. Dunia itu sesaat. Dunia itu fana. Dunia itu nggak lama. Ini yang harus ditanamkan dalam diri kita. Dunia itu adalah bagian hidup yang nggak akan lama, cepat nggak lama, ya. Seorang betapapun panjang umurnya tetap saja nggak lama, hidupnya nggak lama, ya. Seorang betapapun banyak yang dia miliki tetap nggak lama dalam kepemilikan.
Betapapun dia menjadi orang yang paling susah, juga nggak bakal lama. Dan ternyata hadirin yang dimuliakan Allah, dunia akhirnya jadi nikmat kalau dinikmati sesaat. Kalau dinikmati lama-lama jadi nggak nikmat. Inilah sifat dunia, sifatnya semua sesaat. Termasuk kenikmatan pun akhirnya menjadi nikmat kalau sesaat. Contoh ya, contoh. Saya tinggal di mana namanya? Kota. Ya di Jakarta lah, ya. Udaranya kan panas lumayan. Ketika saya kemari adem. Seneng saya di sini. Tapi antum yang udah lama di sini pengen ke sono kan? Bosen kan? Ya kalau lama nggak enak memang dunia gitu. Saya yang lama di sono seneng di sini. Tapi kalau kelamaan pengen sono juga. Pokoknya kalau dunia dinikmati lama-lama jadi nggak enak. Saya kasih makanan yang paling enak, coba apa? Sebutin. Coba kunyah lama-lama. Kan enaknya di lidah kan? Enak itu ketika dirasakan di lidah. Karena kalau sudah lewat tenggorokan sama semua, kagak berasa kita. Enak itu ketika dirasakan di lidah. Coba kalau makanan kita kunyah lama-lama. Jadinya apa? Asem. Asem jadinya. Jadi nggak enak. Ya. Di dunia ini sesaat. Dunia sesaat. Yang kayanya sesaat, yang miskinnya sesaat, yang senengnya sesaat, yang menderitanya sesaat. Ya. Dunia ini sesaat. Jadi nggak usah berlebihan dah. Orang sebentar doang. Dan sabar sebentar. Ini nggak lama. Nih para santri nih terutama ya. Nasihat ya. Ya. Saya mungkin nggak seperti kalian ya, mondok. Kalian alhamdulillah lah. Saya nggak mondok. Ya, saya sekolah STM. Ya, ini bukan maksud sombong atau apa, enggak. Tapi saya ingin jelaskan nikmat yang ada pada kalian tuh sangat banyak. Saya tidak menikmatinya. Ya. Tapi saya bersyukur dengan keadaan saya. Saya dulu STM. Budi Utomo. Ini ada anak budut nggak? Ah, poncol ya? Semuanya poncol ya? Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala memberi taufik bimbingan kepada saya. Akhirnya saya bisa sekolah di Lipia ya. Gitu. Jadi saya belajar ilmu din yaitu setelah STM lah. Nah kalian ini kan sudah belajar, mulai belajar. Alhamdulillah, kalian bersyukur kepada Allah. Dan itu sebentar. Banyak santri kan nggak sabar, berasa lama di sini. Lama, kapan selesainya, kapan lulusnya. Sebentar lagi, udah sabar. Ya, nggak usah banyak mengeluh, sabar. Sebentar. Nanti kalian kalau udah seumur saya baru tahu, yang kemarin kalian lewati itu sebentar. Kayak saya nih udah sampai pada keadaan ini. Ketika nengok ke belakang, nggak lama, kayaknya baru kemarin itu semua. Saya baru kemarin lulus SD, baru kemarin lulus SMP, nggak lama, sebentar. Jadi apa yang dirasakan oleh para santri, kangen sama orang tua, dan udah sebentar lagi juga pulang. Sebentar lagi juga semesteran. Sebentar lagi ujian, sebentar nggak lama. Udah, dunia tuh sesaat. Jalanin aja udah. Ya. Sesaat dunia itu. Sabar. Ya. Penderitaan yang kita rasakan, apalagi dalam rangka untuk menegakkan agama Allah, nggak ada artinya kepenatan-kepenatan itu untuk kebaikan yang akan didapatkan nanti. Jadi sabar saja, sesaat cuy. Ya, sesaat. Ya, dunia sesaat. Ini sifat dunia. Maka tanamkan dengan baik. Dunia ini sesaat. Ya. Jadi, kalaupun kita susah, ya sebentar lagi juga selesai. Dan kalaupun kita lagi dalam keadaan senang, ada di atas, gak lama juga. Sesaat juga. Jadi jangan melampaui batas. Lupa diri, lupa daratan. Ya. Allah Subhanahu wa taala
berfirman ya tentang dunia dan kecepatannya dan sesaatnya dunia ini banyak sekali ya. Yang ini mengajarkan kepada kita sekalian untuk zuhud di dunia. Sesaat ini untuk kita manfaatkan dengan baik. Kalian kalau nggak sabar dari kepenatan belajar, maka kalian nggak akan bisa merasakan nikmatnya ilmu, keberhasilan. Maka lebih baik sabar sekarang. Tapi pada akhirnya kalian bisa lewati yang sesaat ini dengan menggapai keberhasilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aita in matta'nahum sinin, tsumma ja'ahum ma kanu yu'adun, ma aghna anhum ma kanu yumatta'un." Bagaimana pandanganmu kalau kami mengulur mereka beberapa tahun atau bertahun-tahun dengan kenikmatan. Kemudian datang apa yang Allah janjikan kepada mereka dari yaumul qiyamah dan balasan apa yang mereka usahakan, maka sungguh tidak bermanfaat buat mereka apa yang dahulu mereka nikmati itu. Tidak bermanfaat apa yang dahulu mereka nikmati itu. Padahal mereka bertahun-tahun Allah SWT mungkin berikan kesempatan, kelapangan, keluasan. Mereka nggak manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, mereka mensikapi itu semua dengan kejelekan, ketidaksabaran, tidak bersyukur. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Yauma taqumus saa'ah, yuqsimul mujrimun ma labisu ghairu sa'ah." Ingatlah hari kiamat nanti, para pendosa ketika di dunia bersumpah mereka tidak lewati kehidupan dunia dulu kecuali sesaat. Kecuali sesaat. Mereka bersumpah. Mereka nggak lewati dunia itu kecuali sesaat. Padahal kesempatan udah Allah berikan pastinya secara penuh dan cukup. Tapi tetap saja mereka tidak merasa telah melalui itu semua kecuali sesaat. Ini realita kenyataan. Bukan hanya apa yang Allah kabarkan di dalam kitabnya yang banyak menjelaskan tentang hal ini, seperti juga firman Allah, "Yauma yahsyuruhum ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum." Ingatlah nanti ketika mereka semua dikumpulkan di yaumul qiyamah. Mereka merasa dulu tidak pernah tinggal di dunia kecuali satu saat di waktu siang. Dan mereka menyadari itu sama-sama. Semuanya menyadari, bukan satu orang dua orang. Yata'arafuna bainahum. Mereka saling mengakui di antara mereka. Dulu di dunia tidak mereka lewati kecuali seperti satu saat di waktu siang. Ya. Makanya hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sesaat ini sangat rugi kalau kita sia-siakan. Sangat rugi kalau kita tidak mensabarkan diri ini di dalam kebaikan dan ketaatan. Sangat rugi kalau kita membiarkannya, menyia-nyiakan yang sesaat ini untuk apa yang kekal nanti setelah kematian. Maka ini ya, tanamkan dengan baik. Banyak untuk bisa kita jelaskan karena waktu, tapi semoga ini mewakili. Ya. Kalau ingin zuhud di dunia, maka pahami, pandang dunia dengan pandangan yang benar. Di antara pandangan yang benar tentang dunia, dia adalah sesuatu yang sifatnya sesaat. Jangankan untuk akhirat yang sudah dijelaskan oleh Allah, kabar pasti benar. Itu yang diucapkan oleh orang-orang yang berada di akhirat. Dulu mereka di dunia hanya sesaat. Kita yang masih di dunia sudah mengalaminya. Realitanya, coba lihat, perhatikan. Ya, ini para santri dan kita semua, ya, 2 tahun pandemi lewat, kita udah normal lagi, alhamdulillah. Padahal 2 tahun itu lama. Tapi seolah-olah baru kemarin kita semua berhenti kegiatan dan seterusnya. Ya, nih santri SMA, ya, pasti merasakan. Tahu-tahu di SMA, bentar lagi nikah.
Ya, padahal baru keluar SD kemarin. Cepet kan? Cepet. Ntar bentar lagi menggantikan yang orang tuanya. Kita punya anak, punya cucu, begitu aja. Perputaran. Cepet semuanya. Ini waktu kita masih di dunia loh. Gimana ketika seorang mengalami keadaan akhirat dalam waktu yang sangat panjang itu? Ya. Apalagi kita akhir zaman, di antara ciri akhir zaman kata Nabi SAW, waktu itu semakin cepat. Jadi inilah realita kehidupan kita. Dia adalah suatu yang cepat adanya. Ya. Maka dengan kecepatan dunia ini, jangan sia-siakan apa yang berharga yang Allah berikan kepada kita dari kesempatan. Kemudian kata Imam Al-Qayyim, dunia ini sifatnya fana, lenyap, fana dan lenyap. Ya, hilang. Dia bukan tempat yang kekal. Dan ini Allah SWT jelaskan di dalam kitabnya. Allah berfirman, "Wadrib lahum matsalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fahtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadiran." Berilah permisalan, gambaran tentang dunia itu. Itu seperti air yang Allah turunkan dari langit, membasahi bumi, menghijaukannya kembali. Tidak berselang waktu lama, kembali menjadi menguning, mengering, dan menjadi rapuh dan hilang kembali. Itulah dunia. Ya, dia ada sesuatu yang fana, lenyap dan habis. Kita tidak akan kekal di sini. Apapun yang kita usahakan, apapun yang akan kita kumpulkan, apapun itu yang kita cintai, kita akan berpisah darinya. Kita akan meninggalkannya. Kita akan kehilangan darinya. Inilah dunia. Kalau kita tahu hal ini, apa yang kita miliki dari pencapaian, nggak usah senang berlebihan. Apa yang kita alami dari kesedihan, nggak usah terlalu dalam kesedihan. Semuanya juga akan hilang. Cepat atau lambat, kita yang meninggalkan istri kita, atau istri kita meninggalkan kita. Anak-anak meninggalkan kita, atau kita meninggalkan anak-anak. Kita yang meninggalkan harta kita, atau harta kita itu yang hilang. Dunia, itulah hasil akhirnya. Lenyap, fana. Ya. Bahkan, Nabi yang mulia alaihissalam memberikan gambaran, dunia outputnya adalah kehancuran. Dan sesuatu yang kita nggak mungkin atau nggak mau lagi menengoknya. Setelah kita melewatinya. Ya. Nabi yang mulia alaihissalam bersabda, "Innallaha ja'ala ma kharaja min ibni Adam mathalan lid dunya." Sesungguhnya Allah menjadikan apa yang dikeluarkan oleh manusia dari kotoran sebagai gambaran permisalan tentang dunia. Kalau mau tahu dunia, lihat tuh yang kita keluarin dari kotoran. Ya. Dia berasal dari apa? Makanan yang dimasak, diolah, capek. Yang nyarinya itu banting tulang. Pagi ketemu siang, ketemu malam, ketemu pagi lagi. Nyari untuk beli makannya. Yang masaknya itu dengan proses. Dengan garamnya harus tepat. Motongnya biar bagus. Dikasih hiasan lagi pakai daun-daunan biar indah. Ya kan? Dimakan sebentar, jadinya sama kuning semua. Mau yang enak, mau yang gak enak. Mau yang prosesnya lama, prosesnya sebentar, ujungnya sama jadinya. Itulah dunia. Itulah dunia. Coba perhatikan kehidupan kita. Apa yang kita usahakan?
Apa yang kita usahakan, yang kita kumpulkan semua, hancur semua ujungnya. Hilang dan kita tinggalkan. Jadi kalau seorang menjadikan dunia sebagai obsesinya, ini jahil dan bodoh sekali. Makanya Imam nanti akan menjelaskan, ya mudah-mudahan kita cukup waktunya. Insya Allah kita cukupin lah. Kata Imam Al-Qayyim, nggak ada orang yang mengedepankan dunia, ngeduluin dunia, cinta dunia, kecuali dua orang atau dua kelompok manusia. Yang pertama, orang yang kurang agamanya, nggak beragama atau kurang pengetahuan agamanya. Yang kedua, orang yang kurang akalnya, alias bodoh. Ya. Jadi ini hadirin yang dimuliakan Allah. Ya. Di dunia jangan kejar berlebihan, karena ujung-ujungnya sama. Gak usah obsesi berlebihan, karena jadinya sama juga. Ya. Jadinya kuning-kuning juga. Semuanya yang kita kejar berlebihan dari obsesi, kotoran juga semua, jadi kotoran semua. Semua yang jadi kotoran. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah. Al-Imam juga mengatakan yang ketiga, kalau boleh kita klasifikasikan ya biar mudah untuk kita pahami. Pandangan terhadap dunia selain dia adalah sesuatu yang fana, lenyap, hilang dan kotor, sia-sia. Wa naqsiha wa khissatiha. Dunia itu kurang dan hina. Kurang dan hina. Dia adalah sesuatu yang hina asalnya, atau suatu yang dapat menghinakan seseorang. Ya. Dan dunia itu kekurangan. Gak ada dunia ini yang sempurna. Gak ada yang sempurna. Kurangan semua. Kekurangan semua. Gak ada yang sempurna. Ya. Ini yang harus kita pahami. Dan dia juga adalah suatu yang hina untuk kita hati-hati karena dia membahayakan. Nabi yang mulia alaihi wasallam pernah berjalan bersama para sahabatnya. Di tengah jalan menemui seekor kambing yang sudah jadi bangkai, yang kupingnya rusak. Kata Nabi SAW, siapa di antara kalian yang mau kambing ini? Mereka mengatakan, siapa yang mau? Udah jadi bangkai, rusak pula telinganya. Pasti gak ada yang mau. Merasa hina atau melihat hina kambing yang sudah jadi bangkai itu. Maka kata Nabi SAW, dunia lebih hina di sisi Allah daripada bangkai kambing yang sudah rusak kupingnya ini. Ya. Itu dunia hina. Ya. Nah hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, bangkai boleh nggak kita mengkonsumsinya? Boleh nggak? Bangkai kambing boleh nggak mengkonsumsinya? Iya. Kalau ditanya boleh, bisa kita jawab nggak boleh, bisa kita jawab boleh. Kita jawab nggak boleh, memang hukum asalnya nggak boleh. Kita jawab boleh dengan syarat atau dengan satu keadaan. Ya. Jadi bangkai itu nggak boleh. Hewan yang mati tidak dengan penyembelihan syar'i nggak boleh kita konsumsi kecuali keadaan kita memang mendesak dan butuh. Ya kan? Begitu. Tapi akhirnya hadis Nabi SAW ini intinya memberikan sudut pandang kepada kita sekalian bagaimana hinanya dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Lau kanat dunya," kalaulah dunia ini indallah ta'dilu janaha ba'udatin, kalaulah dunia di sisi Allah lebih mulia atau senilai sayap nyamuk, tentu orang kafirin tidak Allah kasih makan, gak Allah kasih minum. Kalau dunia ini lebih berharga atau senilai sayap nyamuk itu, orang kafir itu gak Allah kasih makan, gak kasih minum. Realita kenyataannya orang kafirin Allah kasih makan, Allah kasih minum. Karena memang gak berharga di sisi Allah SWT.
Nggak berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang diberi kepada orang yang kafirin itu nggak ada artinya sama sekali. Bahkan sayap nyamuk lebih mulia di sisi Allah. Itulah dunia. Ya. Dan dia adalah sesuatu yang dapat mendatangkan bahaya ketika dikonsumsi, dimiliki, dikuasai berlebihan, bahaya. Ya. Kalau dia dipergunakan menurut apa yang menjadi kepatutan dan kewajaran, mungkin. Tapi kalau berlebihan, apapun itu bagian dunia, kalau berlebihan maka dia membahayakan. Mencintai berlebihan, bahaya. Makan berlebihan, bahaya. Apapun di dunia ini yang berlebihan, berbahaya. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Jadi dunia itu penuh dengan kekurangan dan dia penuh dengan kehinaan dan membahayakan. Nabi SAW bersabda, ittaqud dunya wattaqun nisa. Bertakwalah kepada Allah terhadap dunia, terkhusus dari dunia adalah terhadap wanita. Ini jadikan ketakwaan dirimu kepada Allah sebagai tolak ukur mensikapi, mempergauli, memiliki, mendapatkan dunia ini, termasuk wanita yang menjadi perhiasan dunia itu. Karena kalau enggak, maka dia bahaya. Fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa. Awal pertama kali fitnah, ujian yang menenggelamkan Bani Israil kepada kebinasaan gara-gara perempuan, gara-gara wanita. Ya, wanita mereka yang rusak duluan, wanita mereka yang menyeret para laki-lakinya akhirnya terfitnah sampai terjadi pertumpahan darah dan seterusnya dari kejelekan-kejelekan moral dari pintu wanita. Bani Israil menjadi binasa dan rusak terutama dalam beragama. Maka hati-hati. Maka hati-hati. Dunia itu membahayakan. Membahayakan. Hati-hati dalam mensikapi wanita. Memperlakukan mereka. Ketika kita menzoliminya, membahayakan. Ketika kita berlebihan dalam mensikapinya, membahayakan. Ya. Ittaqud dunya wattaqun nisa. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya kata Imam Al-Qayyim, wa alamul muzahama 'alaiha wal hirs 'alaiha. Dunia bergelut, bergaul, bergumul dengannya akan membawa kepenatan, kepedihan dan kesakitan buat kita. Bergumul dengan dunia itu membawa kepenatan, kepedihan dan sakit buat kita. Ya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Kenapa bisa demikian? Dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim. Para pencari dunia yang obsesinya dunia, sebelum mendapatkannya dia tersiksa. Tersiksa dengan batinnya yang penuh dengan obsesi untuk dunia, ingin mencapainya, bahkan mungkin dia menghalalkan segala cara. Tersiksa dengan letih, lelah dan capeknya untuk mengusahakan dapat dunia. Sudah dapat, dia tersiksa untuk memeliharanya, merawatnya, menjaganya jangan sampai hilang. Karena ini apa yang menjadi pencapaiannya. Keadaan lebih buruk lagi ketika kenyataan yang gak bisa dia lari, dia harus berpisah dengan dunia. Karena betapapun apa yang dia capai, yang dia kumpulkan, dia harus berpisah juga. Maka itulah dunia. Sebelum mendapatkannya tersiksa, ketika mendapatkannya memilikinya tersiksa, ketika harus berpisah darinya tersiksa. Itulah hakikat dunia. Maka kenali dunia ini, sehingga kita bisa tahu dan bagaimana bersikap untuk dunia ini. Makanya benarlah ketika Imam Al-Qayyim mengatakan, nggak ada orang yang obsesinya dunia, berlebihan dalam kecintaan kepada dunia, tenggelam dengan kehidupan dunia, kecuali orang itu kurang agama atau kurang akalnya. Ya, bodoh.
Nah, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pandangan yang kedua kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, untuk bisa membangun sikap zuhud pada diri kita, beliau mengatakan an-nadratu tsani, an-nadharu tsani, an-nadhar fil akhirati wa iqbaliha wa maji'iha wa labud, memiliki pandangan yang benar tentang akhirat. Bahwasanya kita adalah orang-orang yang setiap harinya berjalan menuju akhirat. Nggak ada di antara kita yang lari dari akhirat, nggak ada. Setiap detiknya, bahkan kita itu semua berjalan menuju akhirat. Ya, menuju kehancuran, menuju kematian, menuju negeri akhirat. Nggak ada. Kita mau lari kemana, apapun yang kita lakukan, kita lagi berjalan menuju akhirat. Tinggal kita perjalanannya itu benar-benar mengumpulkan bekal, poin-poin untuk kita tuai nanti setelah kematian di akhirat, atau justru membawa beban-beban yang berat untuk semakin membinasakan nanti di akhirat. Tapi setiap harinya nggak ada di antara kita kecuali berjalan menuju akhirat. Ya. Maka pandangan yang benar tentang akhirat, bahwasanya kita semua menuju kepadanya. Pandangan yang benar tentang akhirat, kalau akhirat itu adalah tempat yang kekal, dawam, ya, selamanya. Akhirat itu. Kemudian pandangan yang benar tentang kemuliaan, kebaikan, kebahagiaan akhirat, nikmat-nikmatnya, kebahagiaannya, ya, dan juga pengetahuan tentunya tentang dampak buruk akhirat yang akan didapatkan oleh orang-orang yang menyia-nyiakan kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal buat kalian. Ya. Terutama tentang kebaikan akhirat. Untuk kita dalami dan pahami dengan baik agar tahu apa yang harus kita bawa demi mencapai kebaikan itu. Di mana akhirat kebaikannya nggak akan pernah bisa kita bandingkan. Jangankan kita bandingkan, kita bayangkan juga nggak akan bisa mencapai apa yang menjadi kebaikan akhirat dengan apa yang ada pada dunia. Nabi yang mulia alaihi wasallam bersabda, ya, kata beliau sallallahu, "Mad dunya fil akhirah illa kama yudkhilu ahadukum usbu'ahu fil yammi falyadur bima yarji'." Perbandingan dunia dengan akhirat dari kenikmatan, ya, diantaranya adalah seperti salah seorang di antara kalian coba celupkan jarinya ke samudra yang luas. Samudra luas, celupkan jarinya. Pandur bima yarji. Lihat apa yang kembali ke tangannya. Yang ada di tangan ada air gak kalau kita celupin ke samudra? Ada kan? Air paling beberapa tetes yang masih menempel. Inilah kenikmatan dunia dan inilah bagian dunia yang menempel di tangan kita itu dari air. Dan itulah akhirat yang masih tersisa, yang sangat banyak, yang gak menjadi bandingan, seluas samudra. Itu skalanya. Makanya Nabi SAW bersabda, akan didatangkan nanti di yaumul qiyamah orang yang paling nikmat di dunia, tapi menjadi penghuni neraka. Dicelupin satu kali celupan ke neraka. Dia orang yang paling nikmat nih. Satu celup. Ditanya kepada dia, apakah kamu pernah merasakan kenikmatan sebelum celupan ini? Kata dia, enggak pernah. Satu celupan siksa membuat dia lupa kalau dia dulunya orang yang paling nikmat. Didatangkan orang yang paling susah di yaumul qiyamah, tapi dia menjadi penghuni surga. Dicelupkan satu celupan di surga. Setelah itu diangkat dan ditanya, kamu pernah nggak merasakan kesusahan sebelum ini? Dia bilang nggak pernah. Satu celupan di surga membuat kita lupa atau membuat seorang lupa kalau dia orang yang paling susah. Jadi nggak ada artinya dunia ini kalau akhirnya membawa kepada siksa. Kenikmatan, kepuasan, tertawa yang kita lakukan, kalau akhirnya berujung siksa, nggak akan ada gunanya.
Bahkan orang yang paling nikmat akhirnya melupakan semua kenikmatannya dengan satu celupan di neraka. Dan gak ada artinya juga kesusahan di dunia, kalau itu dalam rangka mendapatkan ridho Allah, surganya, di jalan Allah, di dalam agama Allah. Kalau akhirnya membawa kita ke surga. Karena itu gak akan ada artinya. Apalagi ternyata kesusahan-kesusahannya itu gak seberapa. Terus kita gak sabar, malulah kita kepada Allah. Ternyata kesusahannya gak seberapa. Ternyata ibadah itu juga kenikmatan bahkan. Melebihi daripada kesusahan-kesusahannya yang sudah kita rasakan sebelum kita rasakan di yaumul qiyamah kelak. Apalagi seperti itu. Maka kalau orang nggak sabar, ini rugi sekali. Kalau dia nggak bertahan dan nggak istiqomah untuk yang sebentar ini, rugi sekali. Untuk kenikmatan yang lebih besar lagi, rugi sekali. Padahal dia hanya merasakan sedikit dari kepenatan dan kesulitan itu dalam ketaatan. Satu celupannya membuat orang yang paling susah lupa kalau dia itu adalah orang yang paling merana. Maka kenali tentang akhirat dan apa yang ada di dalamnya. Dari kenikmatan-kenikmatan dan siksa. Maka ini akan membangun diri ini untuk bisa memiliki sikap zuhud. Memfilter, menimbang lagi apa yang menjadi gerak-gerik dan tindak tanduk kita dalam dunia ini. Mencari, memiliki, mendapatkan, mensikapi. Apakah itu menjadi satu bahaya atau nikmat buat kita di yaumul qiyamah? Apakah itu menambah poin kebaikan kita dan kebaikan ridho Allah di yaumul qiyamah atau sebaliknya? Kalau enggak, maka kita sudah punya pegangan, pengetahuan dan keyakinan bagaimana dunia yang begitu rendah, hina, sebentar, sesaat, melelahkan, tempat yang tidak kekal. Bagaimana akhirat dia kekal, kenikmatannya yang paripurna, siksaannya yang tiada tara. Bagaimana mungkin kita korbankan diri kita untuk sedikit bagian dunia kita nikmati yang sesaat dan tidak lama, dan merugikan akhirat kita, kenikmatan yang besar dan sifatnya selama-lamanya. Nah, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ya menjelaskan di dalam kitab ini juga beberapa penjelasan ya. Kenapa sejatinya seorang manusia harus bersikap zuhud di dunia dan harus benar-benar menjadi anak-anak akhirat. Ya. Bukan hanya keterangan dari syariat yang mengharuskan mereka untuk itu, tapi akal sehat dan fitrah mereka menunjukkan dan mengarahkan mereka untuk zuhud di dunia. Dan agama ini adalah agama fitrah. Agama yang datang dengan nilai-nilai yang berkesesuaian dengan apa yang menjadi kenyamanan dan keadaan-keadaan terbaik buat kita. Ini agama fitrah. Di antara fitrah dalam agama ini adalah sikap zuhud yang diajarkan kepada kita sekalian dalam mensikapi dunia. Ya. Nah, mungkin ini dulu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, para santri terutama dan hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ya. Saya ingin menjelaskan lebih banyak lagi, tapi sudah cukup banyak maklumat ya. Yang saya maksud tidak lain hanyalah untuk membukakan saja. Ya, tentunya nanti para santri lebih mendalaminya lagi, ambil ilmu dan serap sebaik-baiknya dari para guru ya. Dan tentunya pembahasan ini juga menjadi pembahasan yang sudah banyak dijelaskan ya. Saya hanya menyegarkan kembali dan membuka pintu ya. Semoga Allah SWT menganugerahkan kita sikap yang benar dalam mensikapi dunia ini, sehingga kita menjadi orang yang berbahagia di dunia sebelum kebahagiaan itu kita dapatkan di akhirat ya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah termasuk ya Imam Ibnu Qayyim menjelaskan di dunia ini ada kebahagiaan.
Barang siapa yang tidak sampai pada kebahagiaan ini di dunia, nggak akan sampai pada kebahagiaan nanti di akhirat. Ya, dan kebahagiaan yang dimaksud di dunia ini yang sudah bisa dirasakan adalah kebahagiaan beragama, kebahagiaan memperjuangkan agama Allah, kebahagiaan beribadah kepada Allah, mempelajari agama Allah, kebahagiaan dalam kita sholat, ketenangan, kenyamanannya. Siapa yang nggak bisa atau belum merasakannya di dunia, nggak akan merasakan kenikmatan dan kebahagiaan nanti di akhirat. Karena di akhirat kebahagiaan dan kenikmatan itu berjalan lurus dengan apa yang ada di dunia. Tapi di akhirat tentu lebih baik, lebih utama, lebih kekal, ya. Walaupun ada sisi persamaan dari kenikmatan itu. Ya, seperti di sana ada buah-buah seperti yang kita kenal buah-buahnya di dunia. Ya kan? Di sana ada sungai-sungai. Dari sungai-sungai yang kita ketahui menjadi suatu yang kita nikmati juga di dunia. Maka begitu kenikmatan akhirat. Ya. Dan kenikmatan yang paling nikmat di sana adalah apa? Melihat wajah Allah. Dan di dunia, kenikmatan yang paling nikmat adalah mengenal Allah, berpihak kepada Allah, mengamalkan agamanya, mencintai Allah SWT. Siapa yang belum merasakan kebahagiaan ini di dunia, dia nggak akan dapatkan kebahagiaan itu di akhirat. Wallahu ta'ala jalla wa'ala wa'alam. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada yang ingin ditanyakan mungkin ya hadirin, kalau ada yang ingin ditanya. Kalau nggak ada. Iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Zuhud seperti apa? Terus yang kedua, kita melihat seseorang punya kelebihan dari segi ilmu atau segi apa. Kita ini seperti mereka gitu. Dengan tujuan untuk mengamalkan sesuai yang diminta. Apakah ini disebut yang kelebihan? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi zuhud itu adalah satu sikap mensikapi atau memposisikan diri dengan sikap tersebut menjalani dunia. Zuhud adalah suatu sikap yang kita memposisikan diri dengan sikap tersebut mensikapi menghadapi dunia. Ya. Apa zuhud? Apa sikap zuhud itu? Sikap zuhud adalah seorang meninggalkan, menjauhi bagian dunia apapun itu yang tidak membawa kebaikan buat dia di akhirat. Yang tidak membawa kebaikan buat dia di akhirat. Kalau itu bawa kebaikan, dia bekerja perintah Allah, menafkahi anak istri perintah Allah, dia sholat, dia ibadah, itu jelas. Dia berbuat ihsan kepada makhluk, jelas. Atau kegiatan-kegiatan lain dari kebersamaan dia bersama teman-teman sahabatnya, kalau itu akan membawa suatu sisi positif akhirat, maka dia akan lakukan, dia ambil. Tapi kalau itu membawa keburukan, ya apalagi bahaya di akhirat, dia tinggalkan. Itulah sikap zuhud. Itulah sikap zuhud. Ya. Tadi pertanyaannya apa tadi? Bagaimana kita bisa zuhud seperti itu, Pak? Ya, bagaimana kita bisa sikap zuhud? Ya tadi dijelaskan oleh Ibnu Qayyim. Memiliki sudut pandang yang benar tentang dua hal, tentang dunia dan tentang akhirat. Tentang dunia dan tentang akhirat. Tentang dunia karena kita sikap zuhud ini adalah sikap untuk mensikapi dunia. Tentang akhirat karena zuhud itu terkait dengan apa yang kita persiapkan untuk akhirat. Maka harus tahu dengan baik dan benar hakikat dunia dan hakikat akhirat. Yang dengan itu akan memotivasi dan membangun diri kita ya untuk memiliki sikap zuhud itu. Seperti itu, Pak. Kemudian terkait pertanyaan yang kedua.
ada orang lain yang punya harta dan ilmu. Bagaimana kita ingin jadi seperti dia? Bagaimana sikap zuhud kita untuk ingin seperti mereka? Apa kita zuhud benar? Nabi yang mulia SAW bersabda, "Ad-dunya li arba'in nafarin." Dunia untuk 4 kelompok manusia. Kelompok yang pertama, kelompok yang pertama adalah orang yang Allah anugerahkan harta dan ilmu. Dengan sebab ilmunya, dia membelanjakan hartanya pada apa yang Allah cintai dan ridhai. Ini adalah sebaik-baik golongan manusia. Golongan yang kedua adalah golongan yang Allah tidak beri harta, tapi Allah beri ilmu. Sehingga dengan sebab ilmunya, dia terarahkan keinginannya, niatnya, rasa irinya. Yaitu dia berkata atau punya niat keinginan, kalau saya punya harta, saya akan lakukan seperti golongan pertama, membelanjakannya di jalan Allah dalam kebaikan. Ya, dengan sebab dia punya ilmu walaupun nggak punya harta. Jadi akhirnya ilmulah yang mengarahkan manusia pada kebaikan. Maka kata Nabi SAW, kedua kelompok ini Allah SWT samakan balasan niatnya. Ya, jadi yang kedua walaupun nggak beramal, dengan sebab niatnya Allah sampaikan pahalanya tersebut. Ya, nah, seorang yang menginginkan kebaikan untuk bisa dia lakukan karena melihat saudaranya yang berada pada kebaikan, tanpa ingin kebaikan yang ada pada saudaranya itu lenyap, hilang, maka ini namanya ghibthah. Salah satu bagian hasad yang dikecualikan, dibenarkan dan terpuji dalam agama. Ini seorang ingin apa yang ada pada orang lain tanpa menghilangkan yang ada pada orang tersebut dari kebaikan akhirat atau kebaikan din. Contohnya, orang ini punya ilmu, dia nggak punya harta. Dia lihat temannya punya harta, punya ilmu. Dia beramal dengan ilmunya, dia beramal dengan hartanya. Yang satu, dia nggak bisa beramal dengan harta karena nggak punya, terbatas. Tapi dia punya niat dengan ilmunya tersebut. Kalau saya punya harta seperti yang pertama, saya akan lakukan seperti dia. Maka ini bagian dari hasad, tapi hasad yang dibenarkan dan terpuji, yang namanya ghibthah. Seorang ingin menyaingi saudaranya dalam kebaikan tanpa niat menghilangkan kebaikan yang ada pada saudaranya tersebut. Tapi kalau diiringi ingin menghilangkan apa yang ada pada saudaranya dari kebaikan, itu jadi hasad yang tercela. Ya, dia ingin menyaingi dalam kebaikan, ingin juga berbuat kebaikan. Tanpa menghentikan saudaranya, menjegal atau menghilangkan nikmat yang ada pada saudaranya dari kebaikan yang bisa dilakukan. Ini namanya ghibthah. Dan itu dibenarkan dalam agama. Dibenarkan dalam agama. Ya. Dan ini kalau dimasukkan dalam sikap zuhud, ini dibenarkan. Karena keinginan seorang untuk kebaikan akhirat, manfaat gak buat akhirat? Manfaat. Berarti di antara bagian sikap zuhud adalah seorang memiliki antusias kebaikan akhirat untuk bisa dia lakukan walaupun dia memiliki keterbatasan. Walaupun dia memiliki keterbatasan. Karena akhirnya rahmat Allah yang sangat luas, seorang disampaikan oleh Allah kepada kebaikan, walaupun tidak sampai dia lakukan karena keterbatasannya, dengan sebab niatnya yang tulus, yang benar. Ini diantara rahmat Allah kepada kita, kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu Pak, yang bisa saya jawab. Ada lagi mungkin? Nggak ada nih. Kalau santri mah nanti insya Allah nanyanya sama ustadznya ya. Jadi santri sabar ya.
Bentar lagi kawin insya Allah, nikah. Sabar, udah. Bentar doang. Paling 2 tahun, 3 tahun lagi. Ya kan? Sekarang fokus aja belajar. Gak usah mikirin akhwat. Akhwat tuh fitnah. Ya. Nanti udah selesai belajar, baru cari akhwat, ya. Ini ada keadaan, ya. Dalam rumah tangga, perceraian itu memang ada pintunya untuk jadi solusi. Tapi jangan pernah meletakkan dia sebagai solusi awal, solusi pertama, solusi terdepan yang kita tempuh, yang kita cari, yang kita masuki. Jangan. Agama membuka pintu perceraian untuk kemaslahatan dan kebaikan tentunya, karena ada satu keadaan yang gak akan mungkin bisa dipertemukan antara pasangan suami istri yang membuat sia-sia atau terabaikan manfaat dari perkawinannya itu. Tapi jangan pernah jadikan dia sebagai pintu pertama, awal, di depan segala sesuatunya dari permasalahan yang kita dapati dalam rumah tangga. Jangan. Temukan solusi terbaik untuk terus bersama, ya, untuk terus menjaga rumah tangga, walaupun mungkin kita harus mengalah bagian hak kita, karena sekali lagi, ini kalau boleh kita katakan untuk memudahkan maknanya aja, seni dalam berumah tangga adalah bukan bagaimana kita mendapatkan apa yang menjadi hak kita. Tapi seni dalam rumah tangga adalah bagaimana kita bisa menunaikan kewajiban kita dengan baik dan fokus untuk itu. Adapun hak pastinya akan kurang kita dapatkan. Karena orang yang kita tuntut menunaikan hak kita dari suami atau istri adalah manusia yang penuh dengan kekurangan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan menunaikan hak kita. Makhluk kita kejar, kita tuntut, kita cari, kita bebani mereka untuk sempurna memberikan hak kita, kita berarti mencari dan mengejar yang mustahil. Maka jangan fokus dalam rumah tangga dan berhubungan dengan manusia menuntut apa yang menjadi hak kita diberikan kepada orang, diberikan oleh orang tersebut, oleh orang lain, oleh suami, oleh istri. Kalau seperti itu keadaan kita, maka kita akan hidup dalam penderitaan dan gak akan pernah punya pendamping siapapun itu. Karena manusia yang kita inginkan sempurna menunaikan haknya buat kita dapatkan adalah manusia yang penuh dengan kekurangan, dosa, dan lain-lain. Di dalam rumah tangga itu, dia adalah seni bagaimana kita menerima, memaklumi, memaafkan, mengalah. Walaupun semua ada takarannya. Enggak setiap hal tentunya. Tapi seorang harus bisa menempatkan ada hal-hal yang memang ya sudahlah. Enggak mungkin kita paksakan. Dengan menimbang bahwasanya ada keburukan yang lebih buruk ketika solusi perceraian itu yang diambil. Memang benar mungkin ketika berlanjut terus pernikahan ada keburukan dari hak kita yang tidak ditunaikan. Tapi kalau perceraian yang diambil ternyata ada yang lebih buruk lagi yang akan terjadi. Orang yang berakal ketika berhadapan dengan dua keburukan yang dia nggak bisa lari, maka dia akan lebih memilih yang lebih ringan keburukannya untuk menghindari yang lebih besar. Dan banyak bagian dari dunia ini kita nggak selalu berhadapan dengan baik dan buruk. Tapi banyak kita berhadapan dengan buruk dan buruk. Baik dan baik. Yang kita hanya diperkenankan atau bisa mengambil salah satunya saja. Baik dengan baik, maka ambil yang paling baik. Kalau kita nggak bisa ngambil semua. Seorang
datang ke masjid. Contoh nih, udah qomat subuh, dia belum qobliyah subuh. Qobliyah subuh baik, sholat subuh baik, tapi dia nggak bisa kerjain kecuali satu kebaikan. Kerjain yang mana? Sholat subuh, yang lebih baik. Terkadang kita berhadapan, dalam kehidupan kita nggak selalu ini baik, ini buruk. Tapi ini baik, ini baik. Yang berakal akan mengambil mana yang lebih baik. Dan terkadang juga kita berhadapan, ini buruk, itu buruk. Orang yang berakal, yang diajarkan oleh agamanya, dia akan mengambil yang keburukannya lebih ringan. Keburukannya lebih ringan. Ya. Dan rumah tangga seperti itu. Kita kalau terus melanjutkan rumah tangga, ada yang terkalahkan. Hak saya kurang, dan seterusnya. Tapi kalau kita hentikan, ternyata lebih buruk lagi. Situ ada anak-anak. Ada kemungkinan berubah di kemudian hari. Ini masalah yang sifatnya adalah spontanitas, nanti hilang. Tidak menjadi kebiasaan. Atau ya masih kemungkinan berubah. Rumah tangga itu kebaikannya banyak. Makanya iblis laknatullah alaih, di antara yang menjadi kebanggaan dia, sehingga mendekatkan anak buahnya dalam kedudukan di sisinya, ketika anak buahnya itu berhasil menjadikan perceraian pada manusia. Seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, iblis melepas bala tentaranya dan dia menunggu di atas air, di atas lautan, di atas air, entah lautan yang mana. Ya. Kemudian anak buah yang dilepasin itu selesai melakukan kerusakan, lapor. Ada yang lapor, saya berhasil berbuat kerusakan ini. Atau iblis, ntar juga dia tobat, atau dia sadar. Sampai ada yang melapor, saya berhasil membuat seorang itu cerai dari istrinya, dari suaminya. Maka iblis berkata, anta, kamu ini. Langsung dibanggakan dan didekatkan kedudukannya di sisinya. Ya. Iblis tidak akan menyenangi dan puas kecuali apa yang menyengsarakan dan sangat buruk dampaknya. Ini harus kita perhatikan. Benar memang ada pintu dalam agama ini. Tapi jangan sampai kita jadikan itu di depan dan kita melupakan manfaat dan kebaikan yang masih banyak yang bisa kita pertahankan di dalam rumah tangga. Jangan terburu-buru untuk menjadikan perceraian sebagai jalan. Makanya laki-laki yang bodoh, ketika Allah berikan tanggung jawab, beban, dan perceraian di tangannya, kemudian dia bermudah-mudah. Bentar-bentar cerai. Saya ceraiin lo. Istrinya bentar salah dikit, diancam. Ntar saya ceraiin lo. Ini laki-laki yang bodoh, yang kayak begini. Ya, Allah sudah kasih tanggung jawab dan mempercayakan amanah ini kepada dia. Terus dia jadikan itu sebagai ancaman. Ini kebodohan. Allah mempercayakan karena laki-laki itu harusnya punya kematangan, punya kebijakan, ya, punya kacamata yang lebih luas dan pikiran yang panjang. Kalau perempuan wajar bentar-bentar minta cerai. Makanya tidak dikasih perceraian itu amanahnya kepada mereka. Kalau kepada mereka, lihat kita. Sebulan udah 30 kali diceraiin sama istri kita. Ada masalah dikit cerai. Ya kan? Salah dikit cerai, pulang dikit nggak ngangkat telepon. Ya kan? 2 kali minta cerai. Ya kan? Ya ini perempuan yang begitu. Emosi yang ada pada dia, bukan akal sehat yang dikedepankan. Ya, laki-laki harus bertanggung jawab. Makanya perempuan juga, walaupun itu menjadi keadaan mereka jangan bermudah-mudah minta cerai. Kata Nabi SAW, ayyuma imra'atin sa'alat min zawjiha talaq min ghairi ma ba'sin lam yarih raihatal jannah. Perempuan mana saja minta cerai kepada suaminya tanpa permasalahan yang berarti, dia nggak akan mencium bau surga nanti. Ancaman berat, ya. Jadi jangan bermudah-mudah menceraikan atau minta cerai. Memang dia menjadi satu pintu solusi kalau memang jalan sudah buntu untuk kebaikan rumah tangga, kebaikan diri,
dalam agama terutama yang menjadi tolak ukur. Tapi kalau masih ada kita bisa mengalah, kalau masih ada kita bisa memberi udzur, masih ada kita ya sudahlah mengurangi bagian kita untuk mempertahankan rumah tangga yang manfaatnya lebih besar lagi, maka bersabar, mengalah dan menunggu ya itu lebih baik dan lebih utama. Nah, ini nasihat secara umum. Ya, untuk yang dipertanyakan ya, ini ada kasus ya seorang punya ibu, seorang istri punya ibu sakit. Ya sakitnya ya cukup mengkhawatirkan dan butuh perawatan. Dalam keadaan mungkin nggak ada yang merawat. Ya, karena orang tua pada akhirnya anak memang wajib berbakti kepada dia. Tapi ketika dia punya anak banyak, tanggung jawab itu tidak terbebani kepada satu orang anak. Banyak. Ya kan? Kalau sudah ada yang menegakkan, yang lain gugur. Dan gak harus satu orang anak itu yang memenuhi, bisa juga bergantian. Ini diantara faedah banyak anak. Kita kalau tua nanti nyusahin, gak nyusahin satu orang. Tapi mereka bisa gantian dan gak berat untuk ngurus kita. Ini diantara faedah banyak anak. Ya, kita gak jadi orang yang nyusahin satu orang anak kita. Ya. Nah, jadi kasusnya, ini ibunya sakit dan harus ada perawatan yang mendampingi. Kalau dia anak satu-satunya, ya mungkin. Tapi kalau ada saudara yang lain, hendaknya bergantian. Sehingga hak suaminya untuk dia urus, tidak dia sia-siakan. Ya. Tapi kalau seperti apa yang dipertanyakan, ya dia nggak punya saudara lain, atau nggak ada yang ngurus, ya dan dia harus ngurus, ternyata suaminya nggak mengizinkan. Maka kita ketahui bersama, tentunya hak suami lebih utama untuk dia dahulukan daripada hak orang tua. Tapi dalam keadaan ini, kita juga harus bicara kepada seorang suami. Hendaklah dia memberi kesempatan kepada istrinya untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Terlebih lagi dia tahu orang tuanya itu sedang dalam keadaan butuh untuk perawatan oleh istrinya. Iya mungkin nanti hak dia terbengkalai untuk ditunaikan oleh si istri. Tapi hendaklah dia mengalah untuk kebaikan itu. Semoga istrinya yang berbakti kepada orang tuanya itu, dia mengalah sedikit bagian haknya, membukakan keberkahan yang sangat banyak dalam keluarganya. Ya dia nikah lagi, bisa sehingga nggak membebani satu istri. Ini diantara hikmah nikah lagi. Jadi kayak gini nggak harus cerai. Nikah lagi nggak berani, akhirnya istrinya nggak boleh ngerawat orang tua. Kan kasihan. Kan kasihan. Udah nikah lagi. Jadi dia nggak bebanin istrinya untuk terus ngelihat dia, dampingin dia, nelponin dia, sibuk sama orang tuanya karena butuh perawatan, nggak ada yang ngerawat. Istrinya juga kan punya perasaan terhadap orang tuanya. Rasa kasih kepada orang tuanya. Kita jangan pungkiri, dia juga adalah seorang anak yang sudah dirawat dari kecil oleh orang tuanya. Punya ikatan batin. Masa dia akan biarkan orang tuanya sakit begitu saja? Dan solusi itu nggak harus perceraian. Sampai si istri, ya udah saya minta cerai aja dah. Karena nggak diizinkan suami saya untuk merawat orang tua. Kenapa? Udah izinin aja. Terus gimana saya kebutuhan saya? Lah, kan kamu laki-laki. Jangan cetek pikirannya. Dalemin dikit lah, dalemin dikit, ya kan? Iya, dan ngalah nggak apa-apa dia ngurusin orang tua. Ngalah sedikit, iya kita nggak kurus apa ya, ngalah saya nggak apa-apa. Kan nggak harus cerai, ngapain cerai? Anak-anak gimana rumah tangga? Ya, jangan bermudah-mudah untuk perceraian. Ya, ini saran saya. Tapi saya kan nggak tahu keadaan sesungguhnya di rumah tangga ini. Tapi pastinya itu yang tadi saya jelaskan. Jangan dia menjadi jalan awal atau pintu pertama untuk kita lewati dalam setiap permasalahan rumah tangga. Jangan. Dia jadi bagian akhir solusi. Ketika banyak solusi lain kita mengalah, kita dan seterusnya. Kenapa kita nggak tempuh itu dulu? Karena dalam pernikahan manfaat lebih besar. Ya, makanya rugi kalau yang nikahnya cuma sekali. Besar karena banyak kebaikannya, ya. Tanya sama ustadznya itu. Nggak ada lagi ya? Iya Pak. Bila kita sedang semangat tiba-tiba ada dunia, jadi ambisi kita jadi lebih besar gitu ke dunia akhirnya. Yeah. Mau nasihat untuk mau nasihat untuk ambisi kita lebih ke akhirat gitu. Yeah.
Pertama, kita harus dudukkan perkaranya. Zuhud itu bukan benci dunia. Zuhud itu bukan mengharamkan yang halal. Zuhud itu adalah seni bagaimana kita mensikapi dunia. Kalau memang itu kita butuhkan, dan itu kebaikan akhirat kita, tanggung jawab yang harus kita tunaikan, malah salah kalau kita sia-siakan. Nabi SAW bersabda, "Kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man yaqut." Cukup dosa yang memberatkan seseorang ketika dia menyia-nyiakan orang yang wajib dia nafkahi. Maka seorang laki-laki mencari dunia untuk mencukupi keluarganya, itu zuhud, bukannya nggak zuhud. Zuhud itu bukan diam aja di masjid, bukan puasa nggak berhenti-berhenti, mengharamkan yang halal, bukan itu zuhud. Para sahabat orang yang paling zuhud, kaya. Utsman bin Affan kaya, Abdurrahman bin Auf kaya, Abu Bakar kaya. Tapi dunia di tangan, gak di hati, itulah zuhud. Jadi bukan zuhud itu alasan untuk kita jadi males. Nih para suami nih nanti pulang, saya mau zuhud lo memang males, bukan zuhud. Alasan doang lo. Bukannya zuhud, males. Jadi zuhud itu bukan males. Kalau memang ada satu kebutuhan kita harus mengusahakan, diusahakan. Apalagi kebutuhan itu tanggung jawab kita. Nanti kita ditanya oleh Allah tentang tanggung jawab tersebut. Berarti itu kebaikan akhirat. Maka mengusahakannya itu zuhud. Jadi dudukan zuhud itu dengan baik. Zuhud itu bukan meninggalkan dunia. Zuhud itu bukan benci kepada dunia. Zuhud itu bukan mengharamkan yang halal. Tapi zuhud adalah bagaimana kita mensikapi dunia itu. Kalau memang itu kebaikan buat akhirat kita, apalagi itu tanggung jawab kita dan seterusnya, ya usahakan. Para nabi dan rasul bekerja. Sampai ada yang jadi tukang kayu. Sampai yang jadi tukang pandai besi. Kurang apa mereka zuhud? Mereka kerja. Para nabi ada yang jadi raja. Kurang apa mereka zuhudnya? Mereka raja. Nah kita hanya berbalik atau bersembunyi di balik zuhud untuk kemalasan kita. Ya kan? Jadi nggak ada, usahakan benar. Ya, tapi jangan lupa hak Allah, jangan lupa keluarga, jangan lupa ngaji. Ya kadang-kadang kita memang tertipu karena udah saking sibuknya, akhirnya lalai dan terlena. Nah itu yang bahaya dunia itu. Itu yang bahaya dunia itu. Ya, membuat kita jadi lalai dan terlena sehingga semakin jauh dari Allah. Kata Nabi yang Muhammad SAW, "Iqtarabati sa'ah, wala yazdadun nas minad dunya, ila yazdadu minallahi bu'dan." Makin dekat hari kiamat, dan tidaklah seorang makin banyak hirsan minad dunya, tamak dan rakusnya kepada dunia, melainkan dia akan semakin jauh dari Allah SWT. Ya, maka itu yang harus kita hati-hati. Dia menggelincirkan dan dapat menyeret. Tapi tanggung jawab tetap tanggung jawab. Rajin malah harus rajin. Kinerja, integritas harus ditunjukkan. Bahkan itu bagian dari zuhud. Karena itu semua adalah apa yang akan berbuah manis nanti di akhirat. Itu tanggung jawab, itu amanah. Ya, yang Allah amanahkan kepada kita sekalian. Tapi memang dalam berinteraksi dengan itu semua, hati-hati. Dunia itu melalaikan dan dapat menipu kita. Wallahu ta'ala alam. Jadi jangan bersembunyi dengan zuhud, di balik zuhud untuk kemalasan kita. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi? Kalau nggak ada? Nggak ada ya? Saya kira apanya? Boleh. Iya Pak. Mungkin akan menyimpang dari Nggak apa-apa Pak. ketika kita masjid, kita selesai itu dan sholat itu masjid dan sholat duha. Ini kita lakukan di niatnya. Kalau ini diperbolehkan, kita mendapatkan yang terbaik. Menggabungkan niat Ya, beberapa amal. Contohnya apa tadi? Sholat duha dan tahiyatul masjid. masjid dan sholat wudhu. Sholat apa? Wudhu. Sholat wudhu. Ya. Nanti tanyain sama Ustadz juga ya. Karena takut penyampaian saya belibet. Jadi dalam agama ini, ya, yang saya ketahui ya,
amal dalam agama kita ada yang dia sifatnya maksudun lidzati, yang kedua maksudun li ghairihi. Ada suatu amalan agama yang memang dimaksudkan amal itu sendiri. Ada amalan dalam agama kita yang dimaksudkan untuk hal yang lainnya. Dimaksudkan untuk hal yang lainnya. Ya. Apa maksudnya? Nah, makanya saya bilang, nanti tanya lagi sama ustadznya ya. Saya sendiri mengikuti pendapat para ulama yang mengatakan niat nggak berbilang. Orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Satu yang dia niatkan itu yang didapatkan. Tapi untuk satu niat yang dilakukan, terkadang bertumpuk pahala dia untuk amalan-amalan lain. Kok bisa begitu? Iya, karena amal agama kita ada yang maksudun lidzati, ada yang maksudun li ghairi. Ada amalan yang memang dimaksudkan untuk keberadaannya, ada yang dimaksudkan keberadaannya untuk yang lainnya. Dengan contoh mungkin akan menjadi lebih jelas. Contoh begini. Salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid, para ulama mengatakan dia maksudun li ghairi. Ibadah salat yang dimaksudkan untuk yang lainnya. Maksudnya apa? Dia ada ibadah salat yang diperintahkan oleh Allah untuk Allah tentunya, tapi dia dalam rangka memuliakan masjid. Memuliakan apa? Masjid. Kata Nabi SAW, "Idza dakhala ahadukumul masjid, fala yajlis hatta yarka rakaatain." Kalau salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan dulu duduk sampai sholat 2 rakaat. Ya kan? Sholat 2 rakaat. Nah, sholat duha. Sholat duha adalah sholat maksudun lidzati. Sholat yang dimaksudkan, sholat itu sendiri keberadaannya. Itu sholat yang dilakukan di waktu duha. Sholat dilakukan di waktu duha. Tempatnya ya di mana saja. Tempatnya di mana saja. Ya. Sholat sunat wudu. Sholat sunat wudu. Sholat sunat wudu ini bisa maksudun lidzati atau maksudun li ghairi. Maksudun lidzati karena dia adalah sholat yang memang diinginkan untuk dilakukan setelah wudu. Dalam rangka wudu kita sholat. Ya. Lidzati. Atau bisa juga li ghairihi. Li ghairihi kata sholat itu dilakukan dalam rangka wudu yang telah kita laksanakan. Atau dia memang sholat khusus yang harus ada ya setelah wudu. Bisa sana bisa ini. Saya nggak tahu untuk sholat wudu itu maksudun lidzati atau li ghairihi. Nah, begini Pak penguraiannya. Ketika kita masuk masjid di siang hari, seperti waktu duha ini, ya kan? Terlepas dari sholat sunat wudu ya, 2 sholat itu aja dulu. Tahiyatul masjid sama duha. Ini ada waktu duha untuk kita sholat duha. Kan disyariatkan sholat duha. Kita masuk masjid, ya. Kata Nabi, kalau kalian masuk masjid, jangan duduk dulu kecuali sholat 2 rakaat. Sholatnya apa aja kan? Sholatnya apa aja kan? Kalau kita sholat duha, udah ngerjain sabda Nabi belum? Untuk tidak duduk kecuali sholat dulu 2 rakaat. Hah? Udah kan? Udah. Jadi dengan kita sholat duha, sejatinya itu tercakup di dalamnya sholat. Perintah Nabi sudah kita kerjain juga. Karena yang terpenting adalah kita nggak melakukan kegiatan yang lain di masjid sebelum sholat. Ternyata kita ada bagian untuk sholat ketika itu sholat duha. Maka kita harus duha. Maka duha sudah mencakup tahiyatul masjid. Sehingga nggak perlu kita tahiyatul masjid terus duha. Kalau kita mau seperti itu bukannya masalah. Artinya itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita cukupkan dengan sholat duha, apalagi waktunya mepet, karena kita mau dengerin kajian, maka kita sudah mendapat semuanya. Contoh kasus juga. Kita masuk waktu subuh, qobliyah subuh. Ada sholat qobliyah subuh karena udah azan. Kan masuk masjid sholat sunat tahiyatul masjid. Yang kita kerjain apa? Qobliyah subuh apa tahiyatul masjid?
Kalau kita tahiyatul masjid dulu, mungkin kita nggak bakalan bisa sholat qobliyah subuh. Karena apa? Karena udah keburu qomat. Tapi kalau kita sholat qobliyah subuh, tahiyatul masjidnya sudah terangkut belum? Tercakup tidak? Tercakup. Maka itu. Jadi kalau amal itu adalah amal maksudun li ghairihi, maka dengan melaksanakan maksudun li dzatih ketika kita bertabrakan itu mencukupi. Itu mencukupi. Sehingga nggak perlu kita berbilang niat-niat kita. Ya, karena kalau ini dibuka, niat itu boleh bertumpuk pada satu amalan. Nanti ada orang puasa Senin, dia ini puasa Senin, ini puasa qadha, ini puasa nazar, digabungin semuanya. Seorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan, tapi terkadang dengan satu niat bertumpuk baginya berbagai macam pahala amal yang memang sudah tercakup dengan satu amalan itu. Ya. Jadi kalau ada amalan yang dengannya mencakup amalan yang lain, maka itu sudah cukup. Kita satu niat amal itu saja mencakup semuanya. Paham maksud saya, Pak? Jadi nggak perlu kita berbilang dalam niat. Walaupun dalam hal ini ada pembahasan para ulama ya tentang masalah ini yang membolehkan berbilang. Cuman juga ada kriteria ya mana niat-niat yang boleh digabungkan, mana yang enggak. Ya, tapi hemat saya dan kesimpulan yang saya lihat ini kuat, maka dia tidak bisa berbilang. Seorang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan, tapi tidak menutup kemungkinan seorang mendapatkan tumpukan pahala untuk satu amal yang mencakup amalan-amalan yang lainnya karena sudah sesuai apa yang menjadi penunjukan yang diinginkan oleh agama. Sholat, masuk masjid, kan yang penting sholat. Dalam rangka memuliakan masjid, jangan ada kegiatan selain sholat sebelum kita melakukan kegiatan lain. Kalau kita ada amal sholat yang lain, misalnya duha atau sholat wajib, maka sholat wajib kita sudah menutupi tahiyatul masjid. Toh kita tidak melakukan kegiatan lain kecuali sholat. Dan Nabi hanya mengatakan, jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Sholatnya sholat apa? Ya sholat apa aja. Kalau kita ada sholat yang untuk kita lakukan saat itu. Kalau nggak ada, maka baru dia menjadi tahiyatul masjid tersendiri. Paham maksudnya, Pak? Nah, ditanyain lagi lah sama Ustaznya kalau bahasa saya agak-agak belibet-libet ya. Karena jelas ini juga agak susah. Sayanya juga susah. Mungkin ini, Pak. Terima kasih banyak. Mohon maaf kurang lebihnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jajaran pondok pesantren Miftahul Jannah Akbar atau Akbar Jannah nih. Ya. Atas kebaikannya membukakan pintu buat kita sekalian dan selenggaranya kajian ini, kita sangat berterima kasih dan bersyukur kepada mereka setelah bersyukur kepada Allah SWT tentunya. Semoga ini menjadi amal kebaikan semuanya ya, dan semoga ini menjadi pintu kebaikan buat dakwah ini untuk terus berlanjut di BPM ya, Bogor Puncak Mengaji. BPM apa PBM? Puncak Bogor Mengaji ya? Iya. Iyalah, kita isi tempat ini dengan kebaikan ya, isi dengan kebaikan ya, sehingga tempat ini menjadi barokah ya. Allah merahmati kita dengan kebaikan yang kita makmurkan di tanah ini ya, dan semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita, memperbaiki kekurangan-kekurangan kita, mengampuni dosa-dosa kita sekalian. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.